Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan ujian akhir semester analisa dan perancangan sistem terstruktur dari objek penelitian, yaitu bengkel karya Agung dari cabang CV AutoCAD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Adi Stefani Hidayatul Afifah, NIM A12220230767, dan rekan saya Laila Sugino Fateka, NIM A1222023070048. Lanjutlah. Latar belakang kepadatan penduduk yang semakin meningkat, terutama di wilayah perkotaan, telah menciptakan lonjakan signifikan dalam kebutuhan akan kendaraan pribadi. Dampaknya tidak hanya terasa pada sarana transportasi yang ada, tetapi juga pada permintaan akan layanan perawatan dan perbaikan kendaraan yang berkualitas. Di tengah situasi ini, bengkel karya Agung dari CV Generation AutoCAD hadir sebagai solusi yang berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi oleh bengkel karya Agung adalah kapasitas terbatas dalam menangani volume kendaraan yang memerlukan servis. Dengan pertumbuhan permintaan yang pesat, terkadang bengkel tidak mampu mengakomodasi jumlah kendaraan yang datang dengan cepat dan efisien. Ketika kendaraan yang memerlukan servis melebihi kapasitas bengkel, hal ini seringkali mengakibatkan penundaan yang tidak terduga dan waktu tunggu yang panjang bagi pelanggan. Tidak hanya merugikan rencana harian pelanggan, tetapi juga dapat merusak reputasi bengkel di mata pelanggan. Oleh karena itu, analisis ini dibuat untuk mengatasi masalah di bengkel karya Agung. Selanjutnya, sejarah perusahaan. Pada tahun 2017, sebidang tanah yang dulunya hanya digunakan sebagai garasi di Pangkal Pinang dilihat sebagai potensi yang belum tergali. Tanah tersebut terlalu luas untuk sekadar menjadi tempat penyimpanan kendaraan. Pemiliknya yang memiliki minat besar terhadap dunia otomotif melihat peluang untuk mengembangkan lahan ini. Dengan visi yang jelas dan keberanian untuk mengambil risiko, garasi tersebut diubah menjadi bisnis bernama Bengkel Karya Agung, yang merupakan cabang dari CV Generation AutoCAD. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pemilik kendaraan di sekitarnya, Bengkel Karya Agung hadir sebagai bengkel motor dan mobil yang menyediakan layanan berkualitas bagi masyarakat. Permasalahan yang pertama, kendala dalam menangani volume kendaraan yang memerlukan servis karena kapasitas yang terbatas. Dan yang kedua, kapasitas bengkel yang terbatas sering terjadi penundaan yang mengakibatkan waktu tunggu yang panjang bagi pelanggan. Narasi proses bisnis pengecekan dan perbaikan kendaraan. Pertama, pelanggan datang ke bengkel untuk mendapatkan layanan kendaraan. Lalu administrasi mencatat data pelanggan dan kendaraan yang masuk, termasuk informasi kontak dan detail kendaraan seperti tipe, model, dan nomor plat. Lalu administrasi juga memasukkan data mekanik yang akan memperbaiki mobil. Setelah itu mekanik melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan pelanggan. Hasil pemeriksaan kemudian dikomunikasikan ke pelanggan. Setelah pelanggan menyetujui perbaikan, mekanik melakukan perbaikan, lalu memberitahukan kepada administrasi hasil pemeriksaan. Setelah itu, administrasi mencatat setiap perbaikan yang dilakukan dan penggunaan suku cadang yang terlibat dalam proses perbaikan tersebut. Lalu dari data perbaikan dan suku cadang administrasi membuat laporan servis dan laporan suku cadang, serta membuat laporan pelanggan dan mekanik, kemudian diserahkan kepada manajer dan diarsipkan oleh manajer. Berikut
gambar dari flow of dokumen pengecekan dan perbaikan kendaraan. Selanjutnya, narasi proses bisnis pembayaran. Setelah mekanik selesai menservis kendaraan, mekanik akan memberikan dokumen yang berisi hasil penggantian suku cadang seperti servis apa saja yang dilakukan dan suku cadang apa saja yang digunakan ke kasir. Lalu, kasir membuatkan kwitansi dan memberikannya ke pelanggan. Setelah itu, pelanggan membayar ke kasir terkait total servis. Lalu, kasir akan memberikan cap pada kwitansi dan mengembalikan kwitansi ke pelanggan. Kwitansi cap tersebut dikumpulkan dan kasir membuat laporan keuangan atau pemasukan. Setelah mendapatkan kwitansi bercap, pelanggan memberikan kwitansi bercap untuk mengambil kendaraan ke mekanik. Lalu pelanggan mendapatkan kendaraannya. Berikut gambar dari flow of dokumen pembayaran. Narasi proses bisnis pembelian stok suku cadang. Administrasi memeriksa data stok suku cadang yang tersedia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, administrasi membuat pesanan pembelian untuk melengkapi kebutuhan stok yang kosong atau berkurang. Lalu, pesanan pembelian dikirim ke supplier. Supplier menerima pesanan pembelian dari administrasi, lalu membuat faktur pembelian. Setelah itu, supplier mengeluarkan 2 faktur pembelian. Faktur pembelian 1 diteruskan ke kasir, sedangkan faktur pembelian yang kedua diteruskan kembali ke administrasi. Kasir menerima faktur pembelian dari supplier dan membayar pembelian suku cadang. Setelah itu, kasir memberikan faktur pembayaran dan uang kepada supplier. Lalu, supplier menerima uang dan memberikan faktur bercap kembali ke kasir. Setelah itu, kasir menerima faktur bercap dari supplier lalu membuat laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan diteruskan ke manajer dan diarsipkan. Administrasi menerima faktur pembelian. Administrasi menerima faktur pembelian dari supplier, lalu mencatat data stok suku cadang yang masuk berdasarkan faktur yang diterima. Setelah itu, administrasi mengupdate data stok suku cadang yang masuk. Lalu, administrasi membuat laporan suku cadang yang telah diperbarui. Dan laporan suku cadang diteruskan ke manajer dan diarsipkan. Berikut gambar dari flow of dokumen pembelian stok suku cadang. Selanjutnya, metode pengembangan sistem. Metode waterfall adalah konsep pengembangan yang menekankan pada langkah sistematis, sehingga proses penciptaan sebuah sistem harus dilakukan secara berurutan, mulai dari tahapan identifikasi kebutuhan sampai ke proses perawatan. Analisis features. Pada sistem lama, sebelumnya pelanggan seringkali mengalami waktu tunggu yang panjang karena bengkel tidak mampu mengelola jumlah mobil yang tiba untuk diservis secara bersamaan. Nah, setelah sistem baru, diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu dengan menyusun jadwal servis yang lebih efisien berdasarkan kapasitas bengkel dan ketersediaan teknisi. Selanjutnya, informasi. Pada sistem lama, pelanggan tidak memiliki informasi yang akurat mengenai waktu tunggu dan status servis mereka. Lalu setelah sistem baru, sistem akan menyediakan konfirmasi otomatis dan real-time mengenai jadwal servis, memberikan pelanggan informasi yang lebih akurat dan transparan. Yang ketiga, ekonomi. Sebelumnya pada sistem lama, ketidakmampuan dalam penjadwal seringkali mengakibatkan biaya operasional yang tinggi dan kerugian pendapatan akibat pelanggan yang tidak puas. Dengan sistem yang baru, akan lebih efisien, biaya operasional dapat dikurangi dan kepuasan pelanggan ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selanjutnya, pengendalian. Pada sistem lama,
sebelumnya kurang memiliki kontrol atas kendaraan yang tiba di bengkel, yang dapat mengakibatkan terjadinya overbooking. Dengan sistem baru memungkinkan administrasi untuk mengoptimalkan jadwal servis sehingga dapat mencegah kelebihan beban kerja. Efisiensi. Pada sistem lama, proses manual dan tidak terkoordinasi menyebabkan pemborosan waktu dan sumber daya. Dengan sistem baru, efisiensi akan meningkat karena servis dapat dilakukan secara terjadwal, mengurangi waktu bengkel yang tidak terpakai. Pelayanan. Sebenarnya pada sistem lama, pelayanan pelanggan tidak memuaskan karena waktu tunggu servis yang tidak dapat diprediksi. Dengan sistem baru yang lebih baik, pelayanan kepada pelanggan akan menjadi lebih cepat dan andal, meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Studi kelayakan. 1. Kelayakan teknis. Sistem yang baru memiliki potensi teknis yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Dengan aplikasi ini, pengelolaan jadwal servis menjadi lebih terstruktur, memungkinkan bengkel untuk mengoptimalkan kapasitasnya dan mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, kelayakan operasional. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pemesanan dan meningkatkan alur kerja di karyawan. Fitur-fitur seperti pendaftaran akun, pemilihan layanan, dan konfirmasi jadwal secara online mengurangi beban administratif dan mempercepat proses penerimaan kendaraan. Administrasi dapat dengan mudah mengakses dan mengelola jadwal servis, yang membantu dalam perencanaan sumber daya dan penjadwalan tenaga kerja. Dan yang ketiga, kelayakan ekonomi. Sistem jadwal servis mobil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bengkel dengan menarik lebih banyak pelanggan melalui proses pemesanan yang efisien. Pengurangan waktu tunggu dan peningkatan kapasitas layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan menghasilkan pendapatan berulang. Investasi dalam sistem ini juga dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang melalui efisiensi yang ditingkatkan. Selanjutnya, analisis kebutuhan fungsional pelanggan. Pertama, pelanggan dapat membuat akun untuk mengakses sistem jadwal servis online. Yang kedua, pelanggan dapat login ke akun mereka untuk mengatur jadwal servis. Dan yang ketiga, pelanggan dapat memilih tanggal dan waktu yang tersedia untuk servis. Yang keempat, pelanggan dapat memilih jenis layanan yang dibutuhkan. Dan yang kelima, pelanggan dapat memasukkan informasi kendaraan, termasuk merek, model, dan nomor plat. Dan yang ketujuh, pelanggan dapat menerima konfirmasi otomatis melalui email atau SMS setelah mereka berhasil memesan jadwal servis. Yang kedelapan, pelanggan dapat melihat status perkembangan servis. Dan yang terakhir, pelanggan dapat mengubah atau membatalkan jadwal servis. Selanjutnya, administrasi. Pertama, admin dapat mengelola dan memantau jadwal servis yang sudah dibuat oleh pelanggan. Yang kedua, admin dapat menghasilkan laporan tentang jumlah servis yang terjadi. Analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, operasional. Satu, platform aplikasi harus dapat diakses secara optimal dari Windows 10, Mac, dan dari berbagai perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Spesifikasi komputer seperti Intel Core i5-8265U, prosesor 8GB, DDR4 RAM, dan SSD 256GB stok digunakan untuk memastikan platform berjalan lancar dan responsif bagi pengguna. Yang kedua, keamanan. Satu, penggunaan kamera CCTV untuk memantau keamanan tempat servis secara langsung. Kedua, penerapan teknologi enkripsi yang ketat untuk melindungi informasi sensitif pelanggan.
3. Meningkatkan proses autentikasi pengguna dengan menerapkan sistem login yang aman, termasuk penggunaan password yang kuat. Dan selanjutnya informasi, menghubungkan sistem dengan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan TikTok sebagai bagian dari strategi promosi yang efektif. Yang kedua, menyediakan panduan pengguna yang mudah dipahami untuk membantu pengunjung situs dalam memesan jadwal servis. Secara kinerja, yang pertama, aplikasi harus dapat diakses dengan cepat. Lanjutlah. Baik, selanjutnya penjelasan terkait proses bisnis dan FOD usulan. Berikut flow of dokumen usulan pengecekan dan perbaikan kendaraan. Ini dimulai dari pelanggan yang memberikan data pelanggan, lalu data tersebut diberikan ke administrasi. Administrasi akan menginputkan data kendaraan pelanggan dan menghasilkan data pelanggan dan kendaraan yang nanti diberikan ke mekanik. Sebelum itu, administrasi menginputkan data mekanik lalu menghasilkan dokumen mekanik lalu membuat laporan mekanik dan juga laporan pelanggan. Data pelanggan dan kendaraan tadi diberikan ke mekanik lalu mekanik melakukan pemeriksaan kendaraan secara manual. Setelah itu, hasil pemeriksaan kendaraan akan diberikan ke pelanggan. Ketika pelanggan sudah menyetujui pergantian suku cadang, maka akan menghasilkan 2 dokumen, yaitu persetujuan pelanggan yang nanti akan diberikan ke administrasi dan mekanik. Administrasi melihat persetujuan pelanggan, lalu menginputkan perbaikan dan suku cadang apa saja yang dipakai, lalu menghasilkan data perbaikan dan data suku cadang. Mekanik melihat dokumen persetujuan pelanggan, lalu melakukan perbaikan dan mengganti suku cadang secara manual, dan menghasilkan 2 dokumen yaitu hasil penggantian suku cadang yang nantinya diberikan ke administrasi dan juga kasir. Nah, lalu administrasi membuat laporan dari dokumen data perbaikan, data suku cadang, dan juga data hasil penggantian suku cadang menjadi laporan servis dan juga laporan suku cadang yang lalu diberikan ke manajer dan akan diarsipkan. Selanjutnya, flow of dokumen usulan pembayaran. Kasir mengakses dokumen yang tadi diberikan oleh mekanik, lalu membuatkan kwitansi dengan sistem komputer. Kwitansi tersebut diberikan ke pelanggan, lalu pelanggan membayar biaya servis dan kwitansi yang telah diberikan tadi akan diberikan cap, lalu dikembalikan ke pelanggan. Nah, kwitansi bercap tersebut dikumpulkan oleh kasir, lalu kasir membuat laporan keuangan, dan laporan tersebut disimpan ke dalam database lalu diberikan ke manajer. Nah, kwitansi bercap yang diterima oleh pelanggan akan meneruskan kwitansi bercap tersebut, akan memberikan kwitansi bercap tersebut ke mekanik untuk mengambil kendaraan yang telah diservis. Selanjutnya, flow of dokumen usulan pembelian suku cadang. Ini dimulai dari administrasi yang mengakses laporan suku cadang, lalu membuat pesanan pembelian melalui komputer. Setelah itu menghasilkan dokumen pesanan pembelian. Dokumen pesanan pembelian tersebut diberikan ke supplier, lalu supplier membuat faktur pembelian suku cadang. Setelah itu akan menghasilkan 2 dokumen faktur pembelian suku cadang yang nanti diberikan ke administrasi dan juga kasir. Kasir menerima faktur pembelian tersebut, lalu membayar pembelian suku cadang. Setelah itu, kasir membayar dan supplier menerima uang. Lalu, supplier akan memberikan faktur bercap, dan faktur bercap tersebut akan dikembalikan ke kasir. Dari faktur bercap tersebut, kasir akan membuat laporan, yaitu laporan keuangan hasil pengeluaran dari pembelian suku cadang. Faktur pembelian yang tadi diberikan oleh supplier ke administrasi, si administrasi ini akan menginputkan data suku cadang yang masuk, lalu akan menghasilkan dokumen data stok suku cadang yang masuk,
dan akan membuat laporan. Yang laporan suku cadang tersebut akan disimpan ke dalam database. Selanjutnya, narasi proses bisnis, usulan pemesanan jadwal servis yang dilakukan oleh pelanggan. Pertama, pelanggan memulai proses dengan membuat akun. Kedua, pelanggan memasukkan data pelanggan termasuk email, username, password, nama, alamat, dan nomor telepon. Ketiga, pelanggan menginput informasi kendaraan yang akan diservis, seperti nomor mesin, tipe kendaraan, kilometer, dan nomor plat kendaraan. Keempat, pelanggan memilih jadwal servis yang diinginkan termasuk tanggal servis, jam, paket servis, dan keluhan servis. Kelima, data jadwal servis akan diproses oleh administrasi untuk membuat laporan. Lalu laporan tersebut akan disimpan ke database dan diteruskan ke manajer. Berikut flow of dokumen usulan pemesanan jadwal servis. Selanjutnya, dekomposisi diagram pada bengkel karya agung. Pada diagram ini, ada sebuah sistem informasi layanan bengkel mobil yang dibagi menjadi beberapa bagian utama. Ada pendataan, pelayanan servis kendaraan, transaksi, dan juga laporan. Pada bagian pertama, itu adalah pendataan. Di sini kita mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk menjalankan bengkel, termasuk data pelanggan, data jadwal servis, data mekanik, data supplier, dan juga data suku cadang. Lalu pada bagian kedua adalah pelayanan servis kendaraan. Ini mencangkup semua aktivitas yang terlibat dalam memberikan layanan kepada pelanggan, seperti pemeriksaan dan perbaikan kendaraan. Lalu yang ketiga, bagian transaksi. Di sini kita mengelola semua transaksi keuangan seperti kwitansi pembayaran dan juga faktur pembelian. Dan bagian keempat adalah laporan. Di sini kita menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan untuk mengelola bengkel, seperti laporan pelanggan, laporan mekanik, laporan servis, laporan supplier, laporan suku cadang, dan laporan keuangan. Dengan menggunakan diagram dekomposisi ini, kita dapat melihat bagaimana setiap bagian dari sistem saling terkait dan bekerja secara bersamaan untuk menjalankan bengkel secara efisien. Selanjutnya, konteks diagram. Pada diagram ini, sistem bengkel mobil berada di tengah, dengan beberapa entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Ada supplier yang menginputkan data supplier, ada entitas administrasi yang menginputkan data suku cadang dan juga data servis kendaraan, ada mekanik yang menginputkan data mekanik, ada kasir yang menginputkan kwitansi pembayaran, ada pelanggan yang menginputkan data pelanggan dan juga jadwal servis, lalu akan mendapatkan output berupa kwitansi pembayaran. Dan yang terakhir itu ada manajer yang menerima berbagai laporan dari sistem, yaitu laporan pelanggan, laporan servis, laporan keuangan, laporan suku cadang, laporan mekanik, dan laporan supplier. Dengan menggunakan konteks diagram ini, kita dapat dengan mudah melihat bagaimana sistem berinteraksi dengan entitas eksternal dan aliran data di antara mereka. Ini membantu kita memahami batas-batas sistem dan hubungan dengan lingkungannya. Selanjutnya, DFD level 0. Di sini, semua proses yang ada pada sistem digambarkan di DFD level 0. Di sini ada tiga pusat proses, yaitu ada pendataan, pelayanan, transaksi, dan juga laporan. Selanjutnya, DFD level 1 pada bagian pendataan. Di sini terdiri dari 5 proses, yaitu 1.1 pendataan pelanggan yang dilakukan oleh pelanggan. Pelanggan menginputkan data pelanggan ke sistem, lalu data pelanggan tersebut, dokumen pelanggan tersebut akan disimpan ke database pelanggan. Lalu 1.2 pendataan jadwal servis. Pelanggan akan menginputkan dokumen data jadwal servis, lalu ke dalam sistem, lalu dokumen jadwal servis tersebut akan disimpan ke database jadwal servis. Yang ketiga, 1.3 pendataan mekanik. Mekanik akan menginputkan data mekanik ke sistem, lalu dokumen mekanik tersebut akan disimpan ke database mekanik. Yang keempat, 1.4 pendataan supplier. Supplier akan menginputkan data supplier ke sistem, lalu
dokumen supplier tersebut akan disimpan ke database supplier. Yang kelima, 1.5 pendataan suku cadang. Administrasi akan menginputkan data suku cadang, lalu dokumen suku cadang tersebut akan disimpan ke database suku cadang. Berikutnya, kamus data pendataan pelanggan. Kamus data 1.1 pendataan pelanggan. Pelanggan memasukkan informasi pribadi ke dalam sistem, yaitu menginputkan nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan, dan juga email pelanggan. Yang nanti akan mengoutputkan dokumen pelanggan yang berisi username pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor HP pelanggan, dan juga email pelanggan. Hal ini akan disimpan ke dalam sistem, lalu dimasukkan ke dalam database dengan nama file pelanggan. Lalu kamus data 1.2, pendataan jadwal servis. Pelanggan menjadwalkan jadwal servis dengan membuat jadwal mereka di aplikasi, yang menginputkan username pelanggan, lalu data jadwal servis berisi nomor mesin, tipe kendaraan, kilometer kendaraan, plat kendaraan, tanggal servis, paket servis, dan juga keluhan. Yang nantinya akan menghasilkan output jadwal servis berisi kode jadwal, username pelanggan, nomor mesin, tipe kendaraan, kilometer kendaraan, plat nomor, tanggal servis, paket servis, dan juga keluhan servis. Informasi ini kemudian diproses oleh sistem informasi untuk disimpan ke dalam database dengan nama file jadwal servis. Lalu yang ketiga, kamus data 1.3 pendataan mekanik. Administrasi akan memasukkan informasi mekanik ke dalam sistem, yaitu inputannya nama mekanik, alamat mekanik, nomor HP mekanik, dan juga spesialisasi, yang akan menghasilkan output dokumen ID mekanik, nama mekanik, alamat mekanik, nomor telepon mekanik, spesialisasi, dan juga tanggal bergabung. Kemudian, data ini disimpan ke dalam sistem informasi untuk disimpan ke dalam database dengan nama file mekanik. Berikutnya, kamus data 1.4 pendataan supplier. Administrasi memasukkan data supplier ke dalam sistem informasi untuk disimpan dalam database dengan nama file supplier. Administrasi menginputkan nama supplier, alamat supplier, nomor HP supplier, dan juga daftar suku cadang, yang kemudian akan menghasilkan output ID supplier, nama supplier, alamat supplier, nomor HP supplier, dan juga daftar suku cadang. Lalu kamus data 1.5 pendataan suku cadang. Administrasi dan mekanik memasukkan informasi suku cadang ke dalam sistem informasi, yaitu menginputkan nama suku cadang, stok suku cadang, dan juga harga suku cadang, dan menghasilkan output dokumen suku cadang yang berisi kode suku cadang, nama suku cadang, stok suku cadang, dan harga suku cadang, yang kemudian disimpan ke dalam database dengan nama file suku cadang. Selanjutnya, DFD level 1 pelayanan. Di sini, pada pelayanan servis kendaraan, mengakses dari database pelanggan, mengakses dokumen pelanggan, lalu diinputkan ke sistem dari database jadwal servis, mengakses jadwal servis, dokumen jadwal servis, lalu diinputkan ke sistem. Dari entitas mekanik, mekanik menginputkan data perbaikan, lalu akan menghasilkan output dokumen servis kendaraan yang nantinya disimpan ke dalam database servis kendaraan. Selanjutnya, kamus data 2.1 pelayanan servis kendaraan. Pelanggan memasukkan kode pelanggan, yaitu username pelanggan, dan kode jadwal untuk jadwal servis. Setelah kendaraan diterima, mekanik akan melakukan pemeriksaan dan perbaikan. Mekanik akan memberikan informasi detail kerusakan pekerjaan yang dilakukan dan suku cadang yang akan digunakan ke administrasi, yang berisikan output dari dokumen servis kendaraan, yang isinya kode servis, ID pelanggan, nomor plat nomor, jenis kendaraan, deskripsi kerusakan, dan juga tanggal servis. Lalu setelah servis selesai, administrasi akan memperbarui status servis dalam sistem dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem informasi untuk disimpan dalam database dengan nama file servis kendaraan. Selanjutnya, DFD level 1 transaksi. Ada dua proses, yaitu transaksi kwitansi pembayaran dan transaksi faktur pembelian. Yang ini dari database pelanggan, dokumen pelanggan akan diinputkan ke sistem,
dari database servis kendaraan yang telah dilakukan akan diinputkan ke sistem, lalu kasir akan memberikan kwitansi pembayaran, dan administrasi akan memberikan data kwitansi yang nantinya akan menghasilkan output kwitansi pembayaran lalu diberikan ke pelanggan. Lalu 3.2 transaksi faktur pembelian. Administrasi akan menginputkan dokumen data pembelian suku cadang, lalu supplier akan menginputkan dokumen supplier yang nantinya disimpan ke database supplier, lalu dokumen tersebut akan diinputkan ke sistem. Dan entitas supplier juga menginputkan faktur pembelian, dan faktur pembelian tersebut akan diberikan ke entitas administrasi. Selanjutnya, kamus data 3.1 kwitansi pembayaran. Setelah servis kendaraan selesai, kasir akan memproses data transaksi untuk membuat kwitansi pembayaran. Kwitansi ini mencatat detail servis dan total biaya, yang menginputkan kode servis, ID pelanggan, dan juga data kwitansi berisi detail servis, biaya servis, dan juga tanggal pembayaran. Lalu outputnya nanti dokumen kwitansi pembayaran yang berisi nomor kwitansi, kode servis, ID pelanggan, jenis servis, biaya servis, dan juga tanggal pembayaran. Kwitansi pembayaran ini digunakan sebagai bukti transaksi resmi antara bengkel dan juga pelanggan. Lalu kamus data 3.2 faktur pembelian. Setelah pesanan pembelian disetujui, supplier akan membuat faktur pembelian yang menginputkan data pembelian suku cadang berisi kode suku cadang dan juga nama suku cadang yang diperlukan, dan juga menginputkan ID supplier. Outputnya nanti akan memberikan dokumen faktur pembelian berisi ID supplier, kode suku cadang, nama suku cadang, jumlah suku cadang, harga satuan, total harga, dan juga tanggal pembelian. Faktur pembelian ini digunakan sebagai bukti transaksi resmi antara perusahaan dan supplier. Selanjutnya, DFD level 1 laporan. Di sini ada 6 laporan, yaitu pertama 4.1 laporan pelanggan, yang nanti dari database pelanggan akan mengirimkan dokumen pelanggan, lalu akan ke sistem, lalu sistem akan menghasilkan laporan pelanggan yang nantinya akan diberikan ke manajer. Lalu 4.2 laporan mekanik, dari database mekanik akan mengirimkan dokumen mekanik ke sistem, lalu sistem akan menghasilkan laporan mekanik yang kemudian diberikan ke manajer. 4.3 dari database jadwal servis akan memberikan dokumen jadwal servis ke sistem, dari database servis kendaraan akan memberikan dokumen servis kendaraan ke sistem, lalu sistem akan menghasilkan laporan servis yang kemudian diberikan ke manajer. 4.4 laporan supplier, dari database supplier akan memberikan dokumen supplier ke sistem, lalu sistem akan menghasilkan laporan supplier yang nantinya diberikan ke manajer. 4.5 laporan suku cadang, yang mengambil akses dari database suku cadang, lalu database tersebut akan memberikan dokumen suku cadang ke sistem, lalu sistem akan menghasilkan laporan suku cadang dan diberikan ke manajer. Dan yang terakhir, laporan keuangan. Kasir akan memberikan kwitansi pembayaran ke sistem, dan juga administrasi akan memberikan faktur pembelian ke sistem, yang nantinya sistem akan menghasilkan laporan keuangan lalu diberikan ke manajer. Selanjutnya, kamus data 4.1 laporan pelanggan. Inputannya data dari file pelanggan, lalu menghasilkan output laporan pelanggan. Manajer akan mendapatkan laporan pelanggan yang terdaftar pada bengkel. Lalu kamus data 4.2 laporan mekanik. Inputannya data dari file mekanik dan juga data dari file jadwal servis, yang akan menghasilkan output laporan mekanik yang berisi ID mekanik, nama mekanik, jadwal servis, spesialisasi, dan nomor HP mekanik. Manajer akan mendapatkan laporan mekanik yang mencakup semua informasi tentang mekanik yang terdaftar di bengkel. Lalu kamus data 4.3 laporan servis. Inputannya data dari file servis kendaraan, lalu menghasilkan output laporan servis yang berisi kode jadwal, username pelanggan, plat nomor, dan lainnya. Lalu penjelasannya, manajer mendapat laporan servis yang mencakup semua aktivitas servis yang telah berlangsung di bengkel.
Selanjutnya, kamus data 4.5 laporan supplier. Inputannya data dari file supplier, lalu menghasilkan output laporan supplier. Dan manajer mendapat laporan supplier yang mencakup semua informasi tentang supplier yang terdaftar di bengkel. Lalu kamus data 4.6 laporan suku cadang. Inputannya data dari file suku cadang, lalu menghasilkan output laporan suku cadang, yaitu kode suku cadang, nama suku cadang, jumlah terpakai, jumlah tersedia, dan harga satuan. Penjelasannya, manajer mendapat laporan suku cadang yang mencakup semua informasi tentang suku cadang yang tersedia dan terpakai di bengkel. Lalu kamus data 4.7 laporan keuangan. Inputannya data dari file kwitansi pembayaran dan faktur pembelian, lalu menghasilkan output laporan keuangan yang berisi tanggal transaksi, nomor transaksi, jumlah transaksi, deskripsi transaksi, total pemasukan, dan juga total pengeluaran. Yang nantinya manajer mendapat laporan keuangan yang mencakup semua aktivitas keuangan yang telah berlangsung di bengkel. Selanjutnya, desain database pada bengkel Karya Agung. Desain database ini dibuat untuk memastikan data tersimpan dengan rapi, mudah diakses, dan dapat diintegrasikan antar tabel. Pada tabel pelanggan, itu berfungsi untuk menyimpan informasi pribadi dari pelanggan yang menggunakan jasa bengkel. Pada tabel servis kendaraan, itu berisikan yang berfungsi untuk menyimpan informasi terkait layanan servis yang dilakukan pada kendaraan pelanggan. Pada tabel jadwal servis, itu berfungsi untuk menyimpan jadwal servis yang telah direncanakan oleh pelanggan. Pada tabel database mekanik, itu berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai mekanik yang bekerja di bengkel. Lalu pada database supplier, itu akan berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai supplier suku cadang yang bekerja sama dengan bengkel. Lalu pada tabel suku cadang, yang akan berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai suku cadang yang tersedia di bengkel. Lalu tabel kwitansi pembayaran, yang nanti akan berfungsi untuk menyimpan informasi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan untuk layanan yang mereka terima. Lalu tabel faktor pembelian, yang nantinya akan berfungsi untuk menyimpan informasi pembelian suku cadang dari supplier. Desain database ini membantu untuk memastikan bahwa data tersimpan dengan terstruktur dan mudah diakses untuk berbagai keperluan operasional. Selanjutnya, desain user interface untuk aplikasi yang nanti akan diakses oleh pelanggan. Pada awal tampilan itu ada splash screen yang berisikan untuk masuk ke akun pengguna. Jika belum memiliki akun, pengguna dapat mendaftarkan data mereka ke dalam aplikasi. Lalu setelah mereka mendaftar dan masuk ke akun, mereka akan masuk ke laman beranda yang berisikan terkait beberapa fitur layanan servis, dan juga ada artikel yang dapat diakses oleh pengguna. Selanjutnya, ada desain user interface input jadwal service, yang nanti di sini pengguna atau pelanggan dapat menginputkan jadwal service sesuai dengan kemauan mereka. Di dalamnya mereka wajib untuk menginputkan detail kendaraan dan juga detail jadwal servis, lalu mengklik pesan untuk menginputkan jadwal servis. Lalu nanti akan memberikan output pesanan yang nantinya dapat dilihat oleh pelanggan ketika mereka sedang melakukan servis. Jika servis telah dimulai, maka pada kalimat servis dimulai di desain user interface akan berwarna merah. Tetapi ketika servis belum dimulai dan kendaraan belum dapat diambil, maka warna dari desain user interface teksnya akan tetap berwarna abu-abu. Selanjutnya, desain user interface yang akan digunakan oleh administrasi ataupun kasir untuk melayani pelanggan. Di sini ada untuk menginputkan data mekanik, yang berfungsi untuk menginputkan mekanik siapa yang bekerja di bengkel Karya Agung. Lalu, input data supplier yang berfungsi untuk
menginputkan supplier siapa saja yang bekerja sama dengan Bengkel Karya Agung. Lalu selanjutnya, desain user interface, input data suku cadang. Di sini berfungsi untuk menginputkan data suku cadang yang apa saja yang dipakai oleh Bengkel Karya Agung. Lalu, servis kendaraan. Di sini berfungsi untuk menginputkan servis kendaraan apa saja yang dilakukan di Bengkel Karya Agung dan kemudian dapat disimpan. Selanjutnya, desain user interface pada yang diakses atau nanti akan dipegang oleh kasir, yaitu input kwitansi pembayaran. Di sini, kasir dapat membuat kwitansi pembayaran yang nanti akan menghasilkan output seperti kwitansi pembayaran di sampingnya. Lalu selanjutnya, desain user interface pada output laporan pelanggan. Output laporan ini dapat dibuat oleh administrasi, lalu dapat administrasi ekspor ke Excel ataupun dapat administrasi cetak. Dan juga output laporan mekanik ini juga dapat diekspor ke Excel ataupun dicetak oleh administrasi. Selanjutnya, output laporan service. Ini juga dapat diekspor ke Excel dan juga dicetak oleh administrasi. Lalu output laporan supplier, ini juga dapat diekspor ke Excel ataupun dicetak oleh administrasi. Tergantung keperluan dari manajer. Selanjutnya, output laporan suku cadang. Ini juga dapat diekspor ke Excel dan juga dicetak. Lalu output laporan keuangan, yang ini nantinya hanya bisa diakses oleh kasir. Di sini kasir dapat menyimpulkan total pemasukan dan juga total pengeluaran dari Bengkel Karya Agung apa saja. Berikutnya, rencana implementasi. Pada implementasi ini, ada waktu yang dibutuhkan dari bulan Maret hingga bulan September, yang nantinya berisi aktivitas, yaitu pada minggu pertama di bulan Maret, kami mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bengkel Karya Agung. Lalu pada bulan Maret di minggu kedua dan juga minggu ketiga, kami akan mengidentifikasi masalah yang dimiliki oleh Bengkel Karya Agung. Lalu pada minggu terakhir di bulan Maret, kami menganalisa apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh objek penelitian kami. Lalu pada bulan April di 3 minggu awal, itu kami akan membuatkan flowchart dokumen yang berisi flowchart dokumen pada proses yang terjadi Bengkel Karya Agung maupun flowchart dokumen usulan. Lalu pada minggu keempat di bulan April, kami membuat konteks diagram dan juga DFD. Mohon maaf. Pada minggu keempat dan juga hingga minggu ketiga di bulan Mei, kami akan membuat konteks diagram dan juga DFD. Lalu, pada minggu terakhir di bulan Mei, kami membuat desain database. Setelah itu, pada minggu awal hingga minggu ketiga di bulan Juni, kami membuat desain UI UX. Lalu pada minggu akhir di bulan Juni hingga bulan Agustus di minggu kedua, kami akan melakukan pengkodingan untuk membuat aplikasi ataupun sistem yang nanti dapat diakses oleh Bengkel Karya Agung maupun oleh pengguna ataupun pelanggan. Lalu pada minggu ketiga di bulan Agustus hingga minggu pertama di bulan September, kami akan melakukan pengujian pada aplikasi yang telah dibuat. Setelah itu, dari minggu kedua hingga minggu keempat di bulan September, kami akan melakukan implementasi. Sekian dari kami. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.